Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendaftaran serta siswa baru pada SMK Negeri 6 Merangin. Nah, di aplikasi ini terdiri dari dua akses ya, adalah guru dan admin. Nah, untuk di fitur maaf ya, bukan guru dan admin, tapi siswa dan admin. Nah, untuk di fitur admin itu sendiri, itu nanti bisa diakses di halaman selanjutnya. Nah, yang kalian lihat ini adalah fitur dari siswanya atau calon siswa. Nah, bagaimana cara program ini bekerja? Jadi, di halaman utama ini ada home, profil. Di sini ada profil sekolah, galeri, berita, fasilitas, dan lain-lain. Pendaftaran ini akan bisa diakses ketika misalnya pendaftaran siswa. Jadi sini file-file siswa yang mau mendaftar ke SMK, jadi mereka harus mengisi dulu form pendaftarannya seperti ini. Kalian lengkapin data-datanya, minimal nanti isikan data 10, kalau bisa data asli. Oke. Nah, jadi pada data pendaftaran ini ada nih di datanya nanti 10 data yang emang sudah data-data yang benar-benar mau mendaftar gitu kan. Terus di sini ada ujian tes masuk, nanti selanjutnya mengarah ke ujian tes masuk, terus mengarah ke data calon terdaftar. Ini siapa saja yang mendaftar akan masuk ke sini. Sini ada pengumuman kelulusan. Nah, ini semua nanti bisa diakses. Yang ini bisa diakses setelah login terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, langkah lebih baiknya kamu lengkapin dulu data yang ada di admin. Data seperti apa yang harus dilengkapi? Nah, mari kita lihat. Kita masuk dulu ke bagian admin ya. Bagian admin. Di sini ada admin. Kita login sebagai admin. Nah, maka di sini nanti akan masuk ke halaman utama dari adminnya itu sendiri. Nah, di halaman admin ini nantinya itu bakal kalian isi dengan data-data yang ada di master data. Ini harus dilengkapi dulu, wajib dilengkapi dulu. Yang perlu dilengkapi itu seperti yang pertama data admin. Data admin ini adalah data yang digunakan atau username dan password yang bakal digunakan untuk login di halaman admin tadi. Yang ini. Terus di data berita ini diinputkan data berita seputar informasi sekolah, perlombaan atau segala macam yang berhubungan dengan berita, inputkan di sini. Terus galeri ini bisa dalam bentuk galeri yang seperti prestasi siswa atau kegiatan dan lain, ini bisa diinputkan di data galeri. Nah, di sini yang perlu kalian inputkan juga ada data guru sama data siswa. Nah, data siswa sama data guru ini kalau bisa kalian inputkan lagi data yang benar-benar real. Gitu kan. Berarti data siswa ini data guru ini berarti guru yang ada di sana. Ambil data gurunya, misalnya ada 10 data guru, kalian inputkan ke dalam sini data gurunya. Mulai dari nama, tanggal lahir, segala macam kalian inputkan di data guru. Selanjutnya kalian inputkan lagi data siswanya. Oke. Nah, di data siswa ini adalah data siswa yang sudah diterima ya, beda dengan data pendaftaran tadi. Kalau data pendaftaran masuknya ke sini. Ini belum terdaftar di sekolahnya, baru hanya sebatas pendaftaran, belum jadi siswa. Tapi kalau yang di sini ini sudah jadi siswa. Oke. Terus nanti di sini ada data soal. Data soal ini nanti diinputkan oleh admin data soalnya. Seperti ini misalnya ada data soal. Data soalnya juga nanti kalau bisa minimal ada 20 soal yang diinputkan di dalam sistem yang ini. Jadi nanti di sini tambah misalnya
pertanyaan soal nomor 1, soal nomor 2. Sini pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ini pertanyaan kedua, jawabannya apa. Ini jawaban yang dipilih, jangan pilih. Jadi pada saat soal dia seperti ini, kita tambah. Nah, kalian di sini input pertanyaannya apa? Pertanyaan seputar ujian tes ya. Di sini pilihan gandanya. Kalian tidak perlu nulisnya seperti ini, tapi langsung aja jawabannya. Terus di sini kalian sudah isi semuanya, tinggal kalian pilih jawaban di antara A sampai D, jawaban mana yang benar. Ini bertujuan untuk membuat nilai secara otomatis. Oke, lanjut lagi ke kalau bisa 20 soal ya, atau soal yang perlu diisi. Soal tentang pendaftaran online. Nah, di sini ada setting waktu ujian. Setting waktu ujian ini maksudnya pada saat calon siswa mengisi soal ujian, maka di sini timernya akan berjalan. Ada batas maksimum siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi di sini kita satuannya menit, kita buat soalnya ini dapat dikerjakan selama 30 menit. Oke, kita simpan. Nah, selebihnya jika data-data yang ada di sini sudah diinputkan, kalian tinggal logout. Terus di sini nanti masuk ke bagian home. Nah, di sini pada saat pendaftaran kita isi dulu pendaftarannya. Pendaftarannya kita input dulu. Di sini full name-nya Ade. Misalnya di sini foto siswanya. Kalian tinggal inputkan foto siswanya. Jangan sembarang. Kalau saya ini hanya tes saja. Kalau bisa filenya jangan lebih dari 2 MB. Sini tanggal lahirnya tinggal pilih. Nah, kalau tahunnya misalnya 2002. Terus di sini anak kelas apa, misalnya IPA atau IPS, atau misalnya di data ada data lain. Terus di sini sekolah asalnya dari SMP Negeri 2, alamatnya Jambi. Terus ini nama ayahnya, nama ibunya, telepon orang tua, dilengkapi dengan lengkap. Oke, masuk ke sebelah sini, laki-laki, tempat lahirnya Jambi, agama Islam, anak pertama. Di sini ada dokumen yang ini yang diinput adalah kalau bisa filenya PDF yang berupa isinya seperti ijazah, terus SK apa, misalnya surat-surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran seperti biasa, dijadikan satu dan diupload ke dalam sini. Misalnya kita upload nih filenya, kalau PDF, kalau gambar ya gambar, kalau bisa sih PDF ya. Terus di sini pekerjaan ayahnya, pekerjaan ibunya, pekerjaan walinya. Di sini kita buat username adalah Albi. Sini Albi. Jadi kalian ini username dan passwordnya kalian catat, jangan sampai ininya lupa, karena pesertanya kan banyak, jadi kalian harus mengingat satu-satu dari username dan passwordnya, kalau perlu dicatat. Proses. Kalau sudah, tinggal kalian login
login dengan yang sudah didaftarkan tadi, Albi login. Oke, masuk ke halaman sini, masuk ke pendaftaran, atau misalnya kan sudah login nih, langsung masuk ke ujian tes masuknya. Nah, ujian tes masuknya otomatis waktunya akan berjalan secara otomatis ketika ini diklik. Jadi di sini waktunya itu 29 menit, sisa 48 detik. Nah, ini terus berjalan. Kalau soalnya banyak kan kalian butuh waktu untuk mengerjakannya. Kalau misalnya 90 menit, tinggal edit di data timer tadi menjadi 90. Nah, karena kebetulan di sini pilihan gandanya cuma ada 2 yang diinputkan, atau data soalnya cuma ada 2 yang diinputkan, berarti di sini cuma ada 2. Siapa proklamator Indonesia? Habibie, Soekarno, Jokowi atau Kartini? Harusnya Soekarno. Sini apa? Misalnya B. Kita proses jawabannya. Oke, berhasil disimpan. Nah, itu tadi ada sekilas ini ya, sekilas macam kode muncul ya, itu tidak berpengaruh ya. Jadi datanya tetap tersimpan, itu kadang pengaruh dari laptop masing-masing. Oke, jadi di sini cek pengumuman apakah jawaban kita itu lulus apa tidak lulusnya. Nah, berarti nilai kita tuh karena soalnya cuma 2, ada benar 50 dan jawab 1 benar 50, jawab 1 salah 50. Jadi statusnya di sini tidak lunas. Karena status yang lulusnya di sini ini bisa terjadi lulus ketika nilainya berada di atas 60. Oke, seperti ini. Terus kalau misalnya seperti ini, siswa lain yang mau melakukan ujian tes masuk silakan login pada akun masing-masing. Nah, selanjutnya kalian logout, kalian masuk lagi ke admin, login admin, kalian tinggal masuk ke siswa pendaftar. Siswa pendaftar ini, maka admin dapat melihat siapa aja siswa yang melakukan pendaftaran. Nah, di sini dapat dilihat yang saya lakukan tadi adalah proses pendaftaran di sini. Dan di sini atas nama Ade tadi yang sudah saya inputkan, ini nanti kalian hapus semua ya. Jadi jangan seperti ini di bawah bimbingan. Jadi kalian harus menginputkan data-data yang real. Jangan acak-acakan seperti ini. Nanti disuruh pulang semua dosennya. Oke, jadi di sini laki-laki Ade, Jambi, di sini IPA, Juli, Yenes, Albi. Nah, ini nanti kan dari hasil yang ada di sini, dari yang pendaftaran di sini, bisa lihat di sini ada data nilai. Ada data nilai. Nah, dari soal yang kalian inputkan tadi akan terekap semuanya ke dalam data nilai. Seperti yang ini tadi, atas nama Ade nilainya 50. Ada yang nilainya 100, ada yang 100, ini 100, ini 0. Gitu. Jadi apakah kalau ini anggap Ade misalnya nilainya 100 nih. Gitu kan. Kita masuk ke halaman pendaftaran. Sudah masuk ke halaman pendaftaran. Nah, di sini kan ada pendaftaran. Maka jika misalnya nilai Ade tadi itu di atas 50, di sini admin mempunyai wewenang untuk memberikan
penilaian ya, bukan penilaian keputusan apakah ini mau diterima atau kita tidak terima. Jadi anggap AD ini kita terima aja, kita terima sebagai siswa baru. Maka kalau sudah kita tulis diterima atau kita klik button terimanya, maka di sini statusnya akan hilang dan berpindah secara otomatis ke dalam data siswanya. Kita cek di data siswa. Maka akan secara otomatis masuk ke dalam data siswa ya biasanya ya. Bentar ya, saya cek dulu. Saya agak lupa ya, masuk apa enggak. Kita lihat di pendaftarannya tadi. Oke, udah hilang di sini. Kita cek di data siswanya. Oh ya, jadi di sini ini ya, kita ada tambah di sini. Jadi data-data yang sudah diterima tadi itu akan kita karena kan ini masih sebatas pendaftaran online, maka di sini tidak perlu yang namanya penginputan data siswa yang ada di pada pendaftaran yang tidak diterima atau yang diterima. Jadi intinya di sini nanti kalian kalau misalnya pas ujian awal semester baru, data-data yang ada di pendaftaran tadi yang diterima atau yang nggak diterima ini nanti akan ini ya otomatis masuk ke dalam data siswanya. Tapi karena ini belum berjalan, nanti kalian tinggal tambahkan aja data siswanya secara manual yang ada di sini gitu, nanti seperti itu. Nah selanjutnya nanti ada data laporan. Sebelumnya nanti yang pada saat data pendaftaran ini pada saat data pendaftaran itu kita terima, maka nanti siswanya akan secara otomatis masuk ke dalam data sini ya. Jadi seperti itu. Di sini laporan mata pelajaran nilai pendaftaran. Jadi kalian tinggal akses saja ini laporan semuanya. Tinggal kalian cek-cek lagi dan explore lagi. Jika misalnya ada yang tidak dipahami bisa tanyakan ke saya, atau misalnya langsung WA aja atau bagaimana sambil menunggu respon dari saya. Oke, mungkin sekilas penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.